ini dan juga ada dari Poni, dari Askam, kepala dinas juga hadir, dan tentu juga Bapak Menteri ada Erlangga juga berkontribusi pelaksanaan dari UJT ini. Nanti ada 3 sesi kita sampaikan karena sini kami dapat informasi hadir ada guru-guru olahraga. Jadi kita akan memberikan materi football for school atau sepak bola untuk sekolah, dan juga hadir anak-anak usia 13 tahun ke bawah dan kita berikan pelajaran tentang sepak bola grassroots. Terus juga hadir para orang tua, para pelatih SSB. Kita juga tahu bahwa sepak bola itu ada nilai-nilai yang harus kita bangun, tidak hanya bicara kalah dan menang, ya, karena kalau menurut kami kekalahan yang sudah diperjuangkan dengan cara-cara yang baik, itulah kemenangan yang hakiki. Tapi kalau kemenangan diupayakan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak jujur, tidak sportif, itulah kekalahan yang hakiki. Untuk itu, sepak bola kita bangun bukan sepak bola yang hanya kalah menang. Oleh sebab itu kita perlu penyiapan generasi yang juga secara nasional digaungkan bahwa Indonesia di tahun 2045 akan muncul di dunia sebagai negara yang hebat dan dinamakan dengan yaitu generasi emas masyarakat Indonesia. Siapa mereka? Adalah mereka-mereka yang mungkin sekarang baru lahir atau belum lahir. Oleh sebab itu harus ada penyiapan generasi di semua bidang Indonesia emas 2045. Kami dari sepak bola di sini juga ada bidang olahraga juga penting untuk kita persiapkan supaya nanti kita bersaing di tahun 2045 itu dengan negara-negara yang hebat di seluruh dunia. Penyiapan generasi itu perlu yang benar-benar semua elemen untuk menuju Indonesia emas itu kita persiapkan dengan baik. Kami sebagai pelaku sepak bola dan faktanya orang Indonesia atau masyarakat Indonesia 75% suka sepak bola. Ya, 75% suka sepak bola. Dan selalu saya kalau ada klinik, kalau kita tanyakan Pak, mau jadi dokter atau mau jadi pemain tim nasional? Tidak satu pun yang menunjuk jadi dokter, tapi semuanya menunjuk menjadi pemain tim nasional. Begitu bisanya sepak bola mempengaruhi sikap dari anak-anak. Tapi saya selalu mengatakan sepak bola tanpa ditunjang dengan pendidikan yang baik dan spiritual yang baik, maka tidak ada pemain-pemain sepak bola yang benar-benar kualitas. Karena kalau dia hanya pandai sepak bola, pandai bermain bola, tetapi pendidikannya tidak bagus, spiritual yang tidak bagus, atau bagaimana dia menjaga hubungan baik dia dengan Tuhannya, saya pikir itu bukan pemain yang ideal yang akan mengisi Indonesia emas ini. Terus itu kita mulai aja dari 3 sesi itu, nanti juga ada sesi praktek di sore hari. Mudah-mudahan kita keluar dari sini sekitar ada siang ya. Nanti ada siang. Setelah itu kita lanjut dan kita bikin beberapa sesi praktek yang nanti bisa dilakukan di sekolah masing-masing, di kecamatan masing-masing, di
SSB masing-masing. Karena di sepak bola grassroots ini nanti kita juga mempelajari hal-hal bagaimana mengantisipasi kalau misalnya kegiatan sepak bola di kecamatan dan di lapangan, dan di sini pun nanti kita buktikan di lapangan yang mungkin nanti lapangan di soccer, lapangan futsal atau golf, pelatihan sepak bola grassroots bisa kita lakukan. Kita nanti mulai dengan video. Oke. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, melihat juga dari atas. Nanti kita interaktif, ya. Jangan nanti saya kayak guru ke murid, jadi kalau ada yang mau tanya langsung aja, ya. Tidak usah menunggu dibuka sesi pertanyaan. Coba balik lagi ke ada beberapa hal yang akan kita bahas. Satu, piramida pengembangan sepak bola, ya. Ini yang pertama untuk kita bahas. Setelah itu filosofinya itu. Yang ketiga, apa itu push educator, ya. Terus bagaimana menjadi push educator yang baik, ya, pelatih pendidik yang baik. Yang kelima, karakteristik anak. Jadi kalau kita mau memperlakukan seseorang atau memperlakukan anak, kita harus tahu persis bagaimana karakteristiknya. Ini yang kita bahas. Terus terakhir nanti ada gambar program grassroots di Indonesia. Kita masuk yang pertama. Kalau kita mau bicara sepak bola dunia, ya, kita harus dari umur usia 12 tahun, ya, kalau kita 12 tahun ke bawah, itu yang dinamakan grassroots, ya. Jadi ada dua pilar. Satu pilar yaitu pilar yang amatir, satu pilar untuk penyiapan pemain-pemain profesional. Ada tiga bagian. Satu, grassroots, yaitu pemain-pemain yang ada di lapisan paling bawah. Anak-anak usia 4-15 tahun di Indonesia, 4-15 tahun, berjumlah 45 juta orang. Sementara pertanyaannya, kenapa kok tidak ada yang Jepang? Yang potensi secara jumlah anak itu jauh di bawah kita. Korea juga dari malam hingga lawan Thailand, dibandingkan Thailand kita juga jauh lebih banyak. Dari 45 juta itu, kalau kita, ya, berharap mungkin 10% Tuhan nggak saya juga 10% dari 45 juta pemain bola hebat, dan itu kita kelola secara baik untuk pendidikannya, baik sepak bolanya dan spiritualnya, baru nanti kita akan bisa mendapatkan pemain-pemain yang baik. Di dalam piramida sepak bola, 3 tahapan yang harus kita lalui. Setelah dia grassroots 12 tahun ke bawah, itu targetnya juara. Tetapi mungkin ada teman-teman dari kita, proses pelajaran itu dibagi 3. Proses pertama itu kognitif. Kita memberikan pengetahuan awal kepada mereka di masa-masa grassroots. Inilah kita memberikan pengetahuan awal, pengetahuan tentang bimbing, pengetahuan tentang pasif, pengetahuan tentang teknis di sini. Kalau pengetahuan awal itu diberikan oleh pelatih yang berilmu atau yang kemampuan atau punya dasar untuk memberikan pengetahuan itu lewat khusus kepelatihan dan
studi di universitas, kalau pengetahuan awalnya benar, baru yang benar itu kita pulang, namanya asosiatif. Tahapan kedua dari belajar, berapa lama dia bisa organisasi atau tahapan ketiga, yaitu 10.000 kali pengulangan atau 10.000 jam atau lebih kurang 6 tahun. Kalau anak-anak ini usia 12 tahun, kita berharap 22 tahun yang ini dia sudah berorganisasi. Kalau dia diajarkan latihan pasti dan nilai-nilai lain, bagaimana makanan yang baik, bagaimana dia respect ke teman-teman, nilai-nilai disiplin, nilai-nilai lain di luar sepak bola juga kesempatan kita berikan di masa-masa tertentu, dan itu disensor memorinya, tersimpan hal-hal yang terbaik tadi, hal-hal teknis yang kita tadi, maka ya pulang lagi 10.000 jam, 10.000 kali perbuatan, kita dapatkanlah pemain-pemain yang luar biasa. Pertanyaan, untuk memberikan pengetahuan awal itu butuh apa? Butuh satu tempat yang berarti, kalau sepak bola, yang kedua kurikulum yang benar, kurikulum yang baik. Kita sudah menyiapkan filosofi sepak bola Indonesia, cara bermain Indonesia. Kalau menurut FIFA, ranking 1 sampai 20 itu yang punya filosofi sepak bola sendiri. Kenapa? Karena orang Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia. Jadi bukan cara negara lain. Ini yang kita bangun, filosofi sepak bola kita di Indonesia, dan turunan dari filosofi itu adalah kurikulum sudah terjaga. Yang ketiga, mereka dibangun oleh pelatih. Ini yang jadi masalah juga kita, jumlah pelatih kita dibandingkan Jepang yang 70.000 orang, kita baru 13.000. Bayangkan beda jumlah. Setelah beda jumlah, beda kualitas. Apro kita wajib profesionalitas yang 44 orang, Jepang ribuan. Ini yang membedakan. Yang kedua, yang keempat, baru kita kembangkan pemain ini yang menurut dan kita sampaikan ini. Setelah kita keluar dari grassroots, baru dia akan menjadi pemain-pemain junior atau youth, dan selanjutnya mereka itu akan menjadi pemain-pemain nasional yang profesional. Event yang dilalui oleh anak-anak ini setelah dia keluar dari grassroots, usia 13 sampai 15 tahun, itu ada Piala Dunia yang akan setiap tahun dilakukan oleh FIFA, dan 5 tahun berturut-turut nanti akan dilakukan di Qatar. Alhamdulillah, kita bangga, anak-anak semua bangga, kita lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Tangan semua. Bukan kita nggak mampu, ya kita mampu. Itu sudah kita lolos ke Piala Dunia di Qatar. Dan kalian yang sekarang berumur 12 tahun nanti akan meningkat 13, 14, 15, 16 dan akan menjadi kita bakal U17. Dan event selanjutnya setelah dia lolos U17, sebelum dia menuju ke senior, ada Piala Dunia U20. Jadi yang kita upayakan tahapan dari grassroots, U17, U20, di atas 20 plus yang pada U23, dan yang terakhir adalah pemain-pemain nasional untuk senior. Ini yang lagi diupayakan oleh PSSI supaya nanti kita bisa lolos ke Piala Dunia senior juga. Terakhir dari kompetisi ini yang kita sudah punya kompetisi Amrok di Asgab, yaitu Suratin U13, U15, U19. Dan untuk elit, yaitu adalah 14 klub kita yang
18, dan U20. Apa itu program tersebut tadi disampaikan kita, yaitu sepak bola anak rumput, kalau bahasanya yang umum orang sampaikan itu anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Berarti hubungannya dengan pemerintahan itu adalah anak SD, ya, yang berusia 12 tahun. Ini video. Ya, ditambahkan sepak bola itu. Di sepak bola itu mulai menggunakan saja 40 waktu kaki di stadion lalu latihan di situ. Ya, dimana saja boleh. Ya, itu video berbagai kegiatan di berbagai negara. Di grassroots itu sepak bola untuk semua, ya. Jadi juga nggak harus bermain di lapangan atau di stadion, di mana saja bisa, ya. Di mana saja bisa kita lakukan kegiatan sepak bola. Ya, idealnya itu lapangannya bagus, tetapi yang penting di grassroots itu bagaimana kita bisa kegiatan-kegiatannya memandu mereka itu multilateral, kayakan, ya, supaya dia kayakan. Nah, anak-anak yang dari kecil dan bisa bertanggung kayakan, mereka akan bisa nanti untuk menjadi atlet-atlet atau pemain sepak bola yang siap untuk diberikan edukasi kepelatihan-kepelatihan. Grassroots football adalah sepak bola untuk semua. Jadi kalau ada apa-apa yang dilakukan boleh kan? Boleh. Ya, jadi itu berarti pelatih sepak bola yang menangani usia 12 tahun. Jangan nanti ada yang mungkin badannya gemuk, badannya kurus, badannya tinggi, badannya pendek. Nggak ada perbedaan. Ya, dulu FIFA melakukan survei bahwa orang makin sedikit bermain sepak bola, bukan lebih banyak. Ada dua sebab, ya. Perlakuan para pelatih terhadap anak, intonasi yang terlalu berat, mungkin juga karena tak memahami karakteristik anak. Ya, akhirnya anak-anak yang awalnya berbakat sepak bola atau berminat sepak bola karena perlakuan para pelatih yang tak tepat, dia berubah ke sama lain, atau dia sama sekali nggak mau di sepak bola atau di olahraga. Yang kedua, ketidakpahamannya pelatih tentang pelatihan di grassroots. Dia sudah latihan, dia persib latihan, latihan persib diberikan materi yang berbeda, nggak bisa. Nah,
Oleh sebab itu, pelatih grassroots atau namanya edukator yang kita bahas, bahwa pelatih atau coach edukator harus memahami karakteristik anak. Ya, kalau karakteristik itu dibagi tiga, 6, 8 kelompok, 9, 10 tahun satu kelompok, 11, 12 tahun satu kelompok. Di 3 kelompok yang berbeda karakteristik. Setiap kelompok itu berbeda karakteristik. Kalau berbeda kelompok, berbeda juga dengan cara melakukannya. Anak-anak 8 tahun dengan anak 9, 10 tahun beda cara melakukannya. Dan beda juga materi yang boleh kita bicarakan. Jadi nggak bisa sama. Ya, nggak bisa sama. Contoh karakteristik anak 8 tahun itu konsentrasinya tinggi. Tidak bisa tuh pelatih di lapangan banyak cara. Mereka ingin bermain. Mereka tidak bisa dikoreksi dikumpul itu dikoreksi lagi. Karena karakteristik anak-anak usia 12 tahun ke bawah itu dia mau menang sendiri. Ya itulah karakteristik. Dan di seluruh dunia anak-anak itu yang suka diajar. Pemahaman itu yang bagus dipunyai, tapi juga orang tua, mungkin juga para pelatih, para guru, bahwa anak-anak bukan orang dewasa ini. Ya, jadi anak-anak itu bukan orang dewasa. Oke, selanjutnya lanjut. Ada sebutan coach edukator. Kalau saya nggak kenal coach, panggilannya dari coach Indra Sakti. Tapi kalau yang menangani grassroots itu namanya coach edukator, pelatih pendidik. Tidak hanya melatih, tapi juga mendidik. Tidak hanya mengajarkan bagaimana pasti, bagaimana teknis sepak bola, tapi juga mengajarkan nilai-nilai disiplin, nilai-nilai respect, nilai-nilai apapun seperti yang disampaikan. Kita bisa menyampaikan nilai-nilai agama pada orang. Dan sudah banyak latihan berdoa setelah kita bersyukur. Bisa saja mungkin syukurnya nggak sah, tapi kan simbol-simbol, ya simbol-simbol. Karena kalau itu yang saya suka itu orang yang nampak, ya kan ini kan nampak. Tapi kan daripada dia buka baju yang buka perasaan itu lebih bagus. Inilah nilai-nilai. Nah, 2013 kita bangun waktu era yang dan sekarang hampir semua anak-anak, ya. Walaupun kemarin muncul viral lagi itu yang apa namanya itu yang dipakai, tapi sujud syukur tetap dianggap gaya. Apa yang sujud syukur sekarang begitu? Ada kan? Terus lanjut kan? Oke, ini kesimpulan dari yang tadi sebenarnya. Edukator mungkin Ali tambah yang selanjutnya coach edukator kepada para pelatih grassroots harus fokus pada anak-anak yang bermain sepak bola, bukan melatih pemain sepak bola. Beda ya, kalau melatih pemain sepak bola itu yang pemain-pemain yang sudah bermain di klub, yang sudah punya klub. Kalau saya melatih internasional itu melatih pemain sepak bola. Tetapi kalau pelatih atau coach edukator itu adalah melatih atau fokus pada anak-anak yang ingin bermain sepak bola. Nah, ini perbedaan pekerjaan edukator
bagikan. Ini juga perilaku tujuan dari edukator itu apa saja sebenarnya dari tadi sudah disampaikan ya. Terus ada 5 fondasi di sini disampaikan ya, 5 fondasi untuk anak-anak. Baik, terima kasih Bunda. Dari panjang lebar dari Bunda, ketika kita menyelenggarakan sepak bola grassroots, minimal ada 5 dasar tandanya sesi sepak bola kita berhasil. Dan anak-anak di sini juga yang kita tanya reaksi kalau sesi sepak bola grassroots kita berhasil. Yang pertama, anak-anak merasa aman. Kalau saya latihan atau sesi olahraga, ini rasanya aman buat saya boleh main dimanapun, nggak berbahaya. Atau ketika anak-anak merasa diterima, kita buat sesi, saya bisa menjadi yang saya boleh tapi kalau dia ada segala kemampuan yang sepak bolanya, dia tetap merasa diterima. Itu fondasi yang fondasi yang ketiga, dia ketika anak-anak kita merasa menjadi pemain yang baik. Itu salah satu fondasi yang paling ada di sesi latihan. Jangan sampai di semua sesi mereka merasa saya yang paling tidak bagus di latihan di sini. Kemudian dia harus merasa menjadi bagian dari kelompok. Jangan sampai merasa diasingkan. Ini buat yang berdua ya. Saya bukan bagian dari kelompok ini. Ketika kita para guru atau para pelatih situasi sepak bola itu pastikan semua fondasi ini hadir dan mereka itu kita rasa yang tinggi. Semua pemain merupakan berguna. Jadi fondasi yang harus kita tekankan setiap kali sesi kita lakukan sesi latihan sepak bola. Tadi Coach Indra sudah membagi menjadi 3 kelompok. Saya ini adalah terlalu jauh, kita melihat sebenarnya. Tapi kalau bisa saya jelaskan, usia grassroots 6-12 tahun itu dibagi menjadi 3 kelompok. 6-8 tahun yang pertama, 9-10 tahun, dan ketiga 9-12 tahun. Karena karakteristiknya walaupun masih anak-anak semua kita berbeda, pasti itu besar. Tapi kalau di FIFA kita menyebutkan di kategori 38, 90, 92 semua itu karakteristiknya berbeda. Di setiap negara yang berbeda-beda karakteristiknya. Tapi kayak di sini di usia 6-8 tahun, mereka mention di sini karakteristik anak-anaknya itu konsentrasi terbatas. Jadi kita tidak heran anak-anak kelas kecil masa kelas 2 baru mau dibincang sebentar udah mau karena konsentrasi mereka terbatas. Juga sifatnya biasanya dia mau belajar edukasi, melihat kita nggak usah dijelasin apa-apa, kasih lihat aja dan nanti gimana mereka gitu. Terus sifatnya mereka tuh main mau diri sendiri aja. Sifatnya ada kamu yang penting saya aja. Kalau mau buat yang lain, kalau gurunya kamu buat gurunya, pokoknya dia main buat dirinya. Itu ada peran bisa dilakukan atau seperti apa? Kita menjadi secara meniru ya berarti nanti di demo aja udah konsentrasi demonstrasi aja apa yang harus dulu dilakukan. Terus nggak perlu banyak intervensi. Kita dalam main kita perlu harusnya pakai ini dalam di samping bola. Jadi mereka main di usia
organisasi, komunikasi antara lain. Kalau kita support secara berbisa juga kita pengetahuan tentang sepak bola dalam 10 tahun. Ini beberapa sesi latihannya sudah mulai berfokus sepak bola lagi sekitar 10 tahun main bola kita sudah main Cina dengan Papua oleh kita. Tapi prinsipnya selalu sama, pemanasan dengan hal yang menyenangkan yang menarik mereka. Terus ada game, istilah main aja mereka main, mau main bola dan beneran. Karena kami masih sedikit sesi latihan, paling sesi latihan mungkin konsentrasi yang di sekolah. Di akhir jangan lupa main lagi, karena mereka anak-anak belajar dari yang lain, mereka belajar dengan cara main. Dan juga game seperti ini. Kelompok yang terakhir 11 sampai 12 tahun berbeda lagi karakteristiknya. Mereka sudah punya rasa lapang untuk belajar. Orang bilang ini adalah masa-masa belajar. Jadi di sini saatnya ya semua pengen sepak bola, semua belajar sepak bola kita ajarkan di sini. Jangan hari-hari latihan pasti itu. Ajarkan juga mereka strategi, ajarkan mereka juga heading, ajarkan mereka blocking. Apapun yang ada di sepak bola kita lakukan karena mereka akan tangkap semuanya di sini. Ya. Mereka juga sudah bisa mendengarkan suara juga pada festival. Mereka tahu yang bisa kita hari sekarang. Mereka sudah tahu. Tugasnya konsentrator. Bahasanya kita mulai dari festival. Tadi virtual, oke bimbing pasti mereka sudah mulai. Bisa lebih dimotivasi di usia 11 sampai 12 tahun. Ini sesi latihannya 11-12 tahun ya. Kalau yang awal sama gambar sesi latihannya lebih banyak bawah realnya, bawah utamanya. Maka di sesi realnya aja lebih mereka sedikit bawah baru sedikit. Karena mereka udah suka target, suka berkompetisi, suka semangat, mereka udah secara tim. Jadi hindari minim mungkin latihan tanpa bawa bangsa. Jadi usia 11 sampai 12 tahun. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, ini selalu disampaikan bahwa kalau kita mau lomba perjalanan, dasarnya ada di sini di lapangan tersebut. Kalau selalu katakan ini dari sejak dulu mereka ini bangun di lapangan tersebut ini. Kalau ini nggak support, maka sepak bola mereka lebih tinggi. Mereka berkata sama itu, menderita. Susah buat kita di lapangan tinggi bagus dapat tahu. Grassroots kita nggak ada dibina. Untuk kita banyak coach pemain grassrootsnya, ya benar, tapi berapa levelnya cukup tahu ceritanya. Waktu saya masuk cinta mengunjungi salah satu kursus FIFA di Belanda, mereka punya pertandingan di sini ada kompetisi anak-anak usia juga 10 tahun, 12 ada. Di sana ketika kita lihat begitu mulai kompetisi 10 tahun, itu levelnya divisinya mungkin minimal ada 5 divisi. Divisinya sekitar 8 sampai 10 tim. Terutama 10 tim, 10 tim. Semuanya bersatu banyaknya anak-anak dan semuanya dikasih kesempatan bermain di kompetisi. Jadi begitu seriusnya mereka mengurus sepak bola. Ini beberapa sumber yang kita jadikan referensi. Beberapa buku yang keluar dari lokal untuk yang Indonesia juga. Dan kita ada organisasi tangan yang juga tentang sepak bola untuk semua di sekolah lokal. Beberapa referensi dari luar itu ada 5 dari sepak bola Australia. Ya, ini beberapa sumber. Ini hanya dari materi pertama kita. Ada sepak bola grassroots. Ada statement yang tentang perkembangan sepak bola grassroots. Sebenarnya kita nggak hanya memberikan individu, kita mau mengubah semua budaya. Karena di cara dalam sepak bola yang memiliki banyak orang kan, kita mulai di nomor kompetitif masih sangat budaya kita membangun dari awal kompetisi. Oke, itu akhir dari materi
Jadi bahwa sepak bola grassroots intinya dia itu belajar sepak bola bukan pelatihnya yang selalu referensi bukan berat penting itu pelatih, tapi mereka belajar sepak bolanya dari bermain sepak bola itu sendiri. Itu disampaikan dengan Ucali tadi bahwa pelatihnya banyak bermain. Karena dari dia bermain itu satu dampaknya dia belajar sendiri mengambil keputusan, ya, dia mau kritik, dia mau motivasi, dia mau kontrol, dia mau cetak gol, dia yang putusin sendiri dari hasil dia belajar di sepak bola atau di permainan sepak bola itu. Nanti siang kita berikan contoh ya tentang pelatihan sepak bola BSN. Mungkin dua pertanyaannya atau ada berapa? Ya, boleh. Untuk adik-adik ini ada yang ingin bertanya langsung ke Coach Indra Safri, persilakan. Ada, boleh coba tangannya Dan mengenai materi mengenai Thailand lawan Indonesia. Karena dibatasi 3 pertanyaan aja, izin saya Agung Imanus Maulana dari Lojka Football Academy Coach dari Loji Karawang. Salam kenal teman-teman. Menarik hari ini materinya tentang grassroots. Kebetulan saya sudah menyelesaikan program lisensi D kemarin di Jabar, menyambung dari materi yang sebelumnya pernah saya dapatkan, dan hari ini baru saya dapatkan dari penjelasan dari Coach Indra tadi sore bahwa tadi data untuk pelatih yang berlisensi itu masih sedikit. Tentu ini menjadi pertanyaan besar untuk kita di kampung buat saya itu kampung banget. Jadi untuk mempercepat perkembangan banyaknya pelatih yang berlisensi, karena tadi Coach bilang untuk menciptakan pemain-pemain hebat adalah pelatih-pelatih yang punya skill, yang punya ilmunya, yang punya kemampuannya. Nah, bagaimana pemerintah untuk mempercepat program-program apa, Coach? Untuk memperbanyak pelatih-pelatih sampai ke pelosok. Itu satu. Yang kedua, saya sendiri ingin sedikit agak curhat ya, Coach. Setelah saya dapatkan lisensi D, kemudian saya mengabdi di kampung saya di Loji, dan saya pun mendirikan Lojka Football Academy tersebut. Dan kepelatihan sendiri itu tidak hanya untuk lisensi saja, karena untuk lisensi itu hanya untuk usia ini. Kemarin saya dapat kesempatan untuk ikut lisensi C, Coach. Nah, di sini lagi-lagi lebih trouble-nya itu untuk kita yang memang berkendala ekonomi, karena tidak semua orang mampu ya. Saya berniat bersungguh-sungguh ingin membangun persepak bola di pelosok di Loji khususnya. Dan kemarin ada kesempatan untuk lisensi C Jakarta. 10 juta, Coach. 10 juta. Nah, otomatis saya sendiri mikir ya, saya kalau saya tahu dari hasil gaji saya berapa bulan gitu. Kemudian kesempatan untuk ada lagi khusus lisensi mungkin butuh waktu ya buat saya itu. Jadi satu yang ingin saya tanyakan, program dari pemerintah untuk memperbanyak pelatih-pelatih lisensi sampai ke pelosok. Yang kedua, mohon Coach disampaikan atas saya dari Coach Indra ini kemarin di sini, permudah kita yang pelatih
kita banyak bersyukur kepada kita untuk mengurangi biaya kursus termasuk yang menjadi program kita. Karena kita lagi membuat atau memperbanyak para push edukator atau para instruktur. Gak beda lagi dengan edukator tadi. Instruktur kalau bisa di setiap kabupaten ada satu instruktur. Kita disupport oleh dana yang beduk oleh Kemenpora pemerintah. Kita bikin 400 instruktur baru, ya 400 instruktur baru, dan kita sebar penyebarannya di seluruh Indonesia dengan maksud untuk lisensi D misalnya itu bisa dimurahkan. Nah, contoh yang dibikin oleh Bali yang dulu bisa 5 juta, 4 juta, sekarang cuma 1 juta rupiah. Karena komponen dari biaya kursus itu karena dia minat, karena instrukturnya didatangkan dari Jakarta ke tempat kursus. Tapi kalau misalnya contoh di Jawa Barat atau di Subang ada satu instruktur, dia bisa membuat kursus lisensi D dan pelaksanaannya tidak perlu terus-menerus 5 hari atau 6 hari, tapi bisa 1 minggu, ya. Setelah itu ulangi jadi 1 minggu ke depan, setelah itu 1 minggu ke depan, 6 hari. Dan itu tidak perlu minat, instrukturnya dari Jawa Barat atau dari Subang, dan biayanya masih akan lebih murah. Ini terobosan-terobosan ya dari PSSI yang memang Pak Erick Thohir meminta supaya biaya kursus diturunkan. Itu yang menjadi concern PSSI sekarang. Yang kedua, yang tertutup kemungkinan Pemda karena ada Impres nomor 3 tahun 2019 bahwa kompetisi sepak bola amatir dan pembinaan pemain-pemain mulai dari grassroots atau junior atau youth itu boleh memakai dana APBD. Ya, saya pikir semua bupati, wali kota pasti sudah terkoordinasi dari Departemen Dalam Negeri. Tetapi Pak Bupati, Pak Wali Kotanya akan ingat ya, karena program dia banyak. Oleh sebab itu kita orang-orang bola, mulai dari Asprov sampai ke Askap, Askop, dan para stakeholder sepak bola lainnya termasuk para pelatih yang betul membuat program yang benar-benar bisa meyakinkan pemerintah untuk menganggarkan APBD. Tidak bisa hanya bilang protes kenapa nggak ada anggaran di sepak bola. Tidak bisa, karena memang tidak ada pengajuan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin itu jadi perlu memang support dari Pemda, dan kita pelaku sepak bola juga perlu membuktikan program-program yang akan kita minta anggarkan. Begitu, ya. Oke. Oke, boleh persiapkan jawaban dari Presiden kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya ada segala atas perkenalkan perwakilan dari SMK 2 Jawaban Perkebunan Karet Selatan. Setelah tadi menanggapi dari panitia, mohon pertanyaannya saya tidak tahu dari mana. Saya sepakat. Yang pertama, setelah mendengar paparan dari koordinator selama kami tadi, setelah mengenai usia 6, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi mungkin ada suatu hal yang kontradiktif. Kami kebetulan di Subang suka ada kriteria atau juga ada kayak segala macam yang kita namanya. Kebetulan saya bukan orang sepak bola, tapi dari polis saya masih sepak bola. Karena sebenarnya ada pertanyaan saya, begitu kompleknya paparan tadi, yang terpenting untuk usia di grassroots kalau dilihat dari definisinya adalah akar rumput, artinya basicnya. Jadi talenta itu tidak mungkin ada di nasional sekarang ini kalau tidak ada basic dari bawah. Tetapi yang saya tanyakan,
sampaikan untuk anak-anak usia ini yaitu berbagi. Jadi anak-anak dipaksa juara, harus juara, tapi yang paling bagus. Jadi mungkin pekerjaan buat kita mungkin untuk edukasi di sekolah, para pelatih di jalanan. Jadi mungkin kami minta pada kelas biar apa yang dapat kami terapkan nanti yang katakan kami menggunakan di lapangan, di dalam kepada dari kami. Keterbatasan alat, sarana dan prasarana. Tapi yang jelas kami mohon biar jalan dari organisasi bagaimana kami akan membina untuk anak SD, anak SMP itu 12 tahun di sana, kalau dari sana 13, 14, 15 sudah. Jadi contohnya seperti pada saat ini ada pelatihnya mengintai, harus mengintipasi begini. Terus ada lagi orang tua ikut campur, ada lagi yang seperti ini. Kami mohon mungkin coach seperti ini biar kami bawa ke lapangan nanti supaya kami tidak salah kata. Walaupun ini hanya sehari, konsumen ini bermanfaat bagi kami. Pertama, untuk sehingga anak-anak bergerak dengan sendiri. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan. Setiap anak ada kepada setiap anak berbeda kemampuannya. Mungkin ada anak yang siap, bagus sebagai anak, tetapi pada suatu saat kesemas itu tidak muncul. Tetapi ada anak yang pertama latihannya masih bagus, tiba-tiba terus tidak fokus, tiba-tiba dari pemain nasional. Ini mungkin coach yang mungkin terlalu cepat membaca ini tidak bagus. Kenapa? Setiap anak kemampuannya berbeda-beda. Ada yang cepat menerima, ada yang cepat, ada yang masih selalu dapat. Misalnya mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini atau yang hadir di sini akan jumlahnya kita tidak tentu ya. Minimal yang hadir di sini yang namanya belajar itu dari awal kita tidak tahu, kita tahu dan kita coba. Itu yang saya katakan. Jadi jawaban pertamanya bagi yang sudah tahu di sini yang lain nanti susah karena kalau terimanya A untuk A disampaikan. Nah hari ini dapatkah bahwa sepak bola grassroots bukan membuat tim, ada bilang tadi bukan untuk kalah dan menang, tetapi dalam proses belajar yang 3 tadi, ya, kognitif kita memberikan pengetahuan awal, baik tentang bagaimana dia respect kesesama pemain, respect ke pelatih, respect orang tua sudah pasti, dia disiplin, dia menghargai orang, itu yang respect tadi, dan dia paham bagaimana makanan yang baik untuk hidup, tidak hanya untuk sepak bola, ya, nilai-nilai yang bisa membuat dia menjadi manusia yang utuh disampaikan. Terus banyak saya mendengar mereka memperlakukan anak-anak seperti orang dewasa ini. Anak-anak ya anak-anak, bahkan ada pelatih yang ketawa saja anak-anak berlatih dia nggak boleh. Nggak bisa begitu. Anak-anak ya bisa aja kan berlatih. Dia seenaknya dia keluar, dia minum. Bukan dia tidak respect kita, tapi itulah karakternya. Dia egois, ya, dia nggak mau bekerja sama, ya, dan dia menurut yang dia benar dengan dia lakukan. Apa tugas kita? Bukan menuntut dia menang, bukan menuntut dia jadi yang terbaik, karena dari semua pemain yang berkumpul belum tentu dia menjadi pemain sepak bola profesional. Tidak semua. Karena anak usia 12 tahun ke bawah mereka itu labil sekali dan pahami itu. Kadang-kadang dia suka bola, kadang-kadang dia suka renang, kadang-kadang dia suka main PlayStation, kadang-kadang dia suka futsal. Untuk kita orang dewasa arahkan dia mana yang baik. Begitu dia melakukan hal yang tidak baik, sampaikan pada dengan cara yang berbeda tentang menyampaikan pada
orang dewasa. Sentuhan-sentuhan para pelatih yang membedakan ya kita. Banyak para pelatih yang didoakan oleh anak-anak SSB yang dia itu yang datang ke latihan dia. Banyak yang berdoa mudah-mudahan pelatih saya akan datang. Kenapa? Karena dia mungkin trauma karena dimarahin, mungkin trauma karena dia ada happy dari sepak bolanya, karena dia latih setiap dia datang nggak ada main, nggak ada happy-nya, nggak ada game-nya. Oleh sebab itu orang-orang yang menangani mulai dari 12 dari grassroots 6-12, 13-15 dia formatif pasien, 16-19 final pasien, ketiga tahapan itu pelatihnya benar-benar harus paham. Oleh sebab itu PSSI dalam hal ini departemen saya ingin menyiapkan para pelatih-pelatih yang jumlahnya banyak karena besarnya Indonesia, dan yang kedua kualitasnya baik. Karena pelatih yang baik akan menghasilkan pemain yang baik. Tidak pemain yang berkualitas lahir dari pelatih yang tidak berkualitas. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Pemain yang muncul tiba-tiba. Ada hubungan jawaban saya dengan yang tadi. Pemain-pemain yang masuk tim nasional, kadang-kadang kita kaget nggak punya riwayat dia bermain sepak bola kalau tahu dia dari pemain nasional. Itu juga yang menjadi program kita sekarang. Kita lagi bikin dan bekerja sama dengan FIFA membuat suatu sistem talent identifikasi. Kalau dulu saya menyusukan ke daerah-daerah mencari pemain, dan sekarang kita menyiapkan talent identifikasi atau para scouter, para scouting yang mengamati suratin di aspotnya masing-masing, dan EBA. Dari pemain-pemain yang mati, dia catat para pemain itu, dia input ke dalam satu sistem, dan di situ mulai record, mulai dari data-data umum sampai data-data fisik, data-data teknis, data-data kesehatan, data-data psikologis mereka itu terdata. Dan akhirnya setelah dia diidentifikasi dan di-scouting dan menjadi data, dan setelah itu kita namakan talent development, yaitu bagaimana dia berkembang menuju ke pemain yang profesional. Ini yang kita lakukan supaya apa? Terjawab nanti kenapa seorang pemain nasional itu muncul dia bagus, kita tarik track recordnya kapan dia di scouting dan bagaimana dia dikembangkan, itu bisa kita lihat. Klub mana yang mengembangkan, pelatih siapa yang mengembangkan, itu akan terjadi. Ini yang lagi kita bangun, nggak sistem ini. Dan kemarin kita sudah bikin 3 course untuk itu di Jogja, di Bogor, dan terakhir di Jakarta. Siapa pesertanya? Ada dari teman-teman universitas, ada teman-teman analis, ada teman-teman pelatih EPA, ada teman-teman pelatih surat tingkat yang berapa pelatih yang kita anggap bisa berkontribusi. Dan setelah itu kita akan menyampaikan materi talent identifikasi itu mulai dari D sampai ke B sampai ke A dan selanjutnya. Itu untuk menjawab supaya pemain yang jadi pemain tim nasional itu bisa terdeteksi. Contoh soal Yamal, pemain nasional, tahu kita kalau dilihat kapan dia main bola, bagaimana riwayat pembinaannya, itu bisa kita deteksi. Mungkin itu